Selamat malam semuanya. Sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis daripada anggaran, terlebih dahulu perkenalkan nama saya. Nah, sebelum kita masuk pada jenis-jenis penganggaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam limit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu pada masa yang akan datang. Nah, jadi langsung saja kita masuk pada jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran di sini ada 14 jenis. Nah, pada saat ini kita akan membahas salah satu jenis-jenis anggaran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis-jenis anggaran yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualannya. Dan yang kedua, jenis yang kedua adalah jenis anggaran produksi. Nah, jenis anggaran produksi adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produksi perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir tertentu. Nah, jadi anggaran produksi ini berfungsi untuk memberitahu perusahaan seberapa banyak setiap produk yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persyaratan inventaris, sehingga anggaran produk penjualan dan anggaran produk ini sangat berguna untuk menentukan harga pokok produksi yang pada gilirannya akan menentukan harga jual. Berikutnya, jenis anggaran biaya produksi. Nah, jenis anggaran biaya produksi ini adalah akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk. Nah, anggaran ini juga sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk membuat anggaran kas dan anggaran laba rugi. Mengapa? Karena anggaran ini berisi perencanaan biaya pemasaran dan biaya administrasi. Oke, selanjutnya jenis anggaran biaya bahan baku. Nah, jenis anggaran biaya bahan baku ini merupakan suatu anggaran untuk membantu proses produksi perusahaan, karena segala hal yang berisi terkait pada rencana bahan baku dalam bentuk kuantitas dan juga bahan baku dengan satuan uang. Sehingga anggaran ini sangat membantu perusahaan untuk mengetahui pembelian bahan baku yang akan dijadikan dasar pembuatan anggaran kas dan laba rugi. Selanjutnya, yang kelima, jenis anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, jadi jenis anggaran biaya tenaga kerja langsung ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para kerja langsung selama periode yang akan datang. Selanjutnya, anggaran persediaan. Anggaran persediaan merupakan salah satu budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis, jumlah barang, serta nilai atau harga barang yang tersedia. Berikutnya adalah anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan pembahasan. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan suatu arus kas masuk sebagai sumber kas
sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau yang digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu. Sehingga anggaran ini juga bertujuan untuk menutupi uang yang keluar. Nah, berikutnya kita masuk pada jenis anggaran laba rugi. Nah, jenis anggaran laba rugi ini merupakan salah satu anggaran perusahaan yang dibuat berdasarkan prediksi laba atau rugi sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu. Berikutnya, anggaran pengeluaran modal. Nah, jadi anggaran pengeluaran modal ini adalah anggaran yang berupa informasi rencana perubahan aktif tetap di dalam perusahaan selama periode anggaran. Nah, anggaran ini juga dibuat berdasarkan anggaran penjualan, karena di dalam anggaran pengeluaran modal biasanya dijadikan dasar untuk membuat anggaran kas, anggaran overhead pabrik, dan anggaran biaya non-produksi. Selanjutnya adalah anggaran overhead. Anggaran overhead ini adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Selanjutnya, anggaran program. Nah, anggaran program ini adalah anggaran yang berisi seluruh anggaran operasional atau kegiatan perusahaan berdasarkan pada semua program utama perusahaan. Misalnya pada program penelitian dan pada program pengembangan produk. Berikutnya adalah jenis anggaran neraca. Jenis anggaran neraca yang dimana anggaran ini dibuat berdasarkan hasil dari anggaran kas dan anggaran laba rugi, sehingga anggaran ini dapat digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan. Berikutnya adalah anggaran pertanggungjawaban. Nah, anggaran pertanggungjawaban ini dibuat berdasarkan suatu aktivitas yang direncanakan dan telah disusun sesuai dengan pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan. Anggaran ini juga dibuat karena bertujuan untuk alat pengendali yang digunakan oleh manajer perusahaan. Yang terakhir, jenis anggaran perubahan posisi keuangan. Nah, jenis perubahan posisi keuangan ini menjelaskan tentang rencana perubahan aktiva modal serta utang selama periode anggaran, karena anggaran ini menekankan informasi mengenai perubahannya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis daripada anggaran, sekarang kita juga harus perlu tahu bahwa perbedaan anggaran yang ada pada perusahaan besar dan perbedaan anggaran yang ada pada perusahaan menengah atau yang kecil. Nah, perbedaannya yaitu anggaran yang ada pada perusahaan besar menurut pasal 3 ayat 3 Permendak nomor 46 tahun 2009 menjelaskan bahwa SIP besar diberikan kepada perusahaan perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari 10M hingga sampai 500M, tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, anggaran yang ada pada perusahaan menengah. Nah, anggaran yang ada pada perusahaan menengah ini menurut pasal 3 ayat 2 Permendak nomor 46 tahun 2009 menjelaskan bahwa SIP menengah diberikan kepada perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta hingga sampai 10 miliar. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiganya, anggaran yang ada pada perusahaan kecil. Nah, anggaran yang ada pada perusahaan kecil ini menurut pasal 3 ayat 1 Permendak nomor 46 juga tahun 2009 menjelaskan bahwa SIP kecil diberikan
kepada perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta. Lebih dari 50 juta sampai 500 juta. Dan itu juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Karena kita sudah mengetahui tentang apa itu anggaran, jenis-jenis anggaran, dan perbedaan anggaran menengah, besar, dan kecil, sekarang kita juga harus tahu bahwa anggaran itu mempunyai manfaat. Nah, manfaat anggaran itu yaitu yang pertama, memotivasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, memanfaatkan peralatan semaksimal mungkin dan menghindari pemborosan dan pembayaran sesuatu yang kurang perlu. Yang berikutnya, mengetahui kelemahan pada perusahaan atau organisasi. Berikutnya, memiliki sebuah perencanaan yang terpadu. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam setiap kegiatan perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk evaluasi kegiatan perusahaan atau organisasi. Nah, selain daripada manfaatnya, di sini juga anggaran di dalamnya terdapat kelemahan dan kelebihan. Yang dimana kelemahan anggaran pada suatu perusahaan itu yaitu yang pertama, di dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Hal ini berarti diperlukan agar anggaran disesuaikan secara berkesinambungan dengan kondisi yang berubah-ubah agar data dan informasi yang diperoleh lebih akurat. Berikutnya, karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Yang terakhir, penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuat kebijakan, terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau tidak cukup. Nah, setelah kita mengetahui kelemahan anggaran pada perusahaan, sekarang kita masuk pada kelebihan. Nah, apa sih kelebihan anggaran pada suatu perusahaan? Nah, di sini saya akan memberitahukan kelebihan anggaran pada perusahaan. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana manajemen. Hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, dalam menyusun anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Berikutnya, anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus juga berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan. Dan kelebihan yang terakhirnya, mengingat setiap manajer atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka kemungkinan terciptanya perasaan ikut berperan serta. Baik, sekian dan terima kasih kepada semuanya telah menonton video saya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Thank you.
Not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake.